Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya juga ingin menyapa saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Biarlah sukacita dan hadirat Tuhan saudara rasakan. Juga saudara yang mengikuti ibadah melalui online lewat YouTube, biarlah Tuhan juga menjamah dan memberkati saudara. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Perjumpaan dengan Tuhan Mengubah Kehidupan. Kita baca Kejadian 28 ayat 10 sampai 12 yang akan dilanjutkan dari ayat 16 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai ke satu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22 kita baca bersama. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Saudara, Yakub adalah seorang yang melakukan kesalahan dalam hidupnya sehingga dia harus melarikan diri dari rumah kediamannya. Tetapi ternyata di tempat pelariannya Tuhan menyatakan diri kepada Yakub. Bukan karena Yakub baik, dia adalah orang yang tidak benar. Yakub artinya penipu. Dia tipu bapaknya, dia tipu kakaknya Esau, dia merebut hak kesulungan. Tetapi di dalam kelemahan pun Tuhan yang penuh dengan anugerah, rahmat dan kasih karunia ingin menyatakan diri kepada kita. Bagaimana Allah menyatakan dirinya? Yakub bermimpi ada tangga yang didirikan dari sorga dan malaikat turun naik pada tangga itu, dan dia berkata, ini rupanya adalah rumah Tuhan, ini pintu gerbang sorga. Hanya aku selama ini tidak menyadarinya. Yakub menjadi takut dan hidupnya diubah karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan seringkali punya cara yang beraneka ragam untuk menyatakan diri kepada seseorang. Kepada Saulus yang mau menganiaya orang-orang Kristen di Damsyik, Damaskus, Syria, Yesus menampakkan diri dalam cahaya yang menyilaukan mata, lebih terang dari cahaya matahari, membuat Paulus jatuh, matanya buta. Dan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu titik pertobatan sehingga Saulus menjadi Paulus, rasul yang dipakai oleh Allah secara luar biasa. Ada penyanyi senior wanita di Indonesia pernah menceritakan kisahnya sambil nangis, saudara, karena dia melakukan ibadahnya naik haji. Tapi ketika dia lihat Ka'bah, dalam pengalamannya itu dia bilang, saya melihat Yesus Isa Al-Masih menampakkan diri dalam cahaya yang menyilaukan mata. Dia nangis pulang naik haji jadi Kristen. Sampai sekarang ini tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak pengalaman spektakuler yang mungkin kita tidak alami. Dan setiap orang punya pengalamannya masing-masing.
Tetapi yang paling penting adalah kita orang percaya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja hanya ketemu teman, hanya ketemu pendeta, hanya ketemu bangku gereja, engkau tidak akan mengalami perubahan dalam hidup. Tapi biar hari ini saudara berkata, aku ingin ketemu Tuhan. Aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Aku ingin dilawat oleh Tuhan. Aku ingin merasa Allah itu hidup. Allah itu dahsyat. Allah itu besar. Dan kalau kita ketemu dengan Tuhan, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Karena Dia akan mengubahkan, Dia akan menjamah hidup kita menjadi manusia yang baru. Saya berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah retreat. Tidak ada penglihatan, tidak ada suara menggelegar. Tapi tiba-tiba saya sadar saya orang berdosa. Hidup saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya sadar saya perlu Yesus. Dan pada waktu itulah saya membuka hati untuk mengundang Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya maju ke depan, saya menangis, tapi bukan karena sedih. Menangis karena terharu, karena sukacita, karena kemudian Tuhan melawat dan saya mengalami damai sejahtera. Dan sejak itu saya berubah, dari gak suka kebaktian, dari gak suka baca Alkitab, pulang dari tempat itu beli Alkitab baru, baca Alkitab tiap hari, Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, garis bawahi ayat-ayat yang penting. Saya maunya kebaktian sekali hari Minggu gak cukup, 2 kali, 3 kali, pada pemimpin pujiannya sama, lagunya sama, pengkhotbahnya sama, tapi on fire, gelora kasih itu ada di dalam hati. Itulah perjumpaan yang mengubahkan kehidupan. Kalau saudara sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen tapi tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan segala macam cara yang berbeda-beda, undanglah Tuhan untuk menjumpai hidup saudara, menjamah hatimu yang paling dalam. Engkau tidak akan jadi orang Kristen KTP, engkau akan berubah karena engkau kenal Yesus secara pribadi. Nah, soal perjumpaan dengan Tuhan ini ada beberapa hal yang saya perhatikan. Yang pertama, seringkali perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi di tempat yang tidak kita sukai. Bukan tempat yang nyaman, tapi tempat yang tidak kita inginkan bahkan. Di mana Yakub berjumpa dengan Tuhan? Ketika dia melarikan diri, sendirian, gak punya duit, kesepian, hatinya hancur, harus terpisah dari keluarga, hatinya tertuduh karena dia merasa bersalah, stres, gak tahu dia mau pergi kemana. Di tempat itulah Tuhan menjumpainya. Di mana Musa berjumpa dengan Tuhan? Di padang gurun, di semak belukar yang menyala di gunung Horeb. Dan pada waktu itulah Tuhan menyapa dan berkata, Musa, tinggalkan kasutmu, karena tempat yang kau injak adalah tempat yang kudus. Paulus ketemu Tuhan di pintu gerbang kota Damsyik yang mengubah hidupnya menjadi baru. Di mana Yunus ketemu Tuhan? Di perut ikan, saudara-saudara. Orang kalau diajar sama Tuhan gak mau taat, dihajar loh sama Tuhan. Orang kalau gak mau dibentuk sama Tuhan, dibentak nanti sama Tuhan. Lebih baik saudara ketemu Tuhan di KKR, di gereja daripada di perut ikan. Lebih baik kita bisa ketemu Tuhan di tempat-tempat yang istilahnya memang semestinya kita membuka hati dijamah oleh Roh Kudus. Tapi orang yang keras hati seringkali menemukan Tuhan dalam penjara. Udah diomongin, dinasehati, doakan pendeta gak mau bertobat, masuk penjara, disiksa, berantem dan sebagainya. Dan dalam satu titik dia bisa ketemu Tuhan. Ada orang yang ketemu Tuhan saat sakit, saat kena masalah. Saya percaya kesempitan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita. Tahukah saudara kapan seseorang mengalami perjumpaan yang paling dekat dengan Tuhan? Kalau saya ingat Daniel,
Dia ngalami Tuhan paling dekat, paling hebat ketika dia ada di gua singa. Karena mulut singa dikatupkan oleh malaikat Tuhan yang hadir di sana. Kapan Sadra, Mesa, dan Abednego mengalami kedekatan hubungan dengan Tuhan? Apakah waktu mereka ada di istana raja? Sama sekali tidak. Ketika mereka ada di dapur api, waktu mereka disuruh untuk menyangkal Tuhan, kalau tidak dihukum. Dan mereka bilang, aku percaya Tuhan menyelamatkan. Tapi kalau tidak, kami tetap akan setia kepadanya. 3 yang dilempar, ada sosok yang keempat. Itulah Kristofani yang datang. Kristus yang hadir sebelum dia lahir di kandang Bethlehem. Karena Kristus kekal. Sehingga orang-orang ini tidak terbakar oleh api. Kapan kita merindukan pengalaman yang paling intim dengan Tuhan? Seringkali bukan dalam puncak kenikmatan, tapi dalam lembah kesengsaraan. Lagu yang tadi kita nyanyikan dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Apa sebutan Daud ketika padang hijau, air yang tenang dia alami. Ketika berkat dia rasakan, dia menyebut Tuhan sebagai apa? Ia. Kata ganti orang ketiga. Tapi lihat ayat 4. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Bukan ia. Gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan lawanku. Ketika suasana nikmat, iya. Ketika lembah kekelaman, musuh menghadang ada di depannya. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Kedekatan dengan Tuhan seringkali tidak dialami ketika engkau berada di puncak kesuksesan, puncak berkatmu. Saudara kenal Tuhan hanya sebatas iya. Tapi waktu engkau terpuruk, susah, ngalami beban, kesulitan. Tuhan seringkali ingin menghadirkan diri lebih nyata. Sehingga engkau menyapa dia sebagai orang kedua. Engkau gadamu dan bukan ia. Yang kedua, saya perhatikan perjumpaan dengan Tuhan seringkali terjadi di saat andalan kita sudah tiada. Selama kita masih mengandalkan kekuatan diri, backing kita, orang besar, Tuhan tidak nampak menyatakan diri. Waktu kita hopeless, udah gak bisa apa-apa, di sanalah Tuhan hadir sebagai Allah yang kuat, Allah El Shaddai yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Andalan Yakub itu adalah ibunya, saudara. Karena apa? Ibunya itu yang ngatur siasat. Gimana dia harus pakai bajunya Esau, pura-pura membawa buruan dari hutan, persembahkan kepada Yakub supaya yang diberkati oleh bapaknya itu Yakub dan bukan Esau. Kayak ini mama kurang bagus juga, ini pilih kasih saudara-saudara. Sampai Yakub yang matanya Ishak yang matanya sudah rabun itu bilang gini, kalau suara Yakub waktu kamu ngomong sama aku, tapi kok tangannya berbulu ya kayak tangan Esau, maka diberkati. Itulah penipuan yang dilakukan oleh Yusuf. Siapa aktor intelektualnya, siapa sutradaranya, mamanya. Tetapi ketika dia terusir, berpisah dari mamanya yang selama ini mengatur strategi rancangan, baru dia ketemu sama Tuhan. Waktu sendirian, waktu gak ada orang yang nolong lagi. Pada waktu itu dia ketemu sama Tuhan. Ketika banyak orang ngomong gini-gini, kita gak dengar suara Tuhan. Bapak ibu saudara, terus terang kenapa sekarang kita jarang mendengar suara Tuhan? Karena dari pagi sampai malam engkau terus mendengar suara handphone, suara YouTube. Sekali waktu matikan saudara. Dan engkau akan mengalami kehidupan yang lebih mendalam bersama dengan Tuhan. Kita sekarang ini
Kalau lagi nggak ada acara apapun, lagi duduk, pasti nyalain YouTube. Dan nggak sadar bisa berjam-jam loh saudara. Bisa sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Dan kenapa kita tidak mengalami kedalaman spiritual? Karena kita sudah mengganti suara batin kita, pikiran-pikiran cemerlang, ide-ide bagus yang kita bisa pikirkan. Hanya sibuk dengan suara dari YouTube. Yang kadang-kadang gak karuan juga. Apa sih isinya? Setelah kita nonton juga kita bingung dan nonton apa ya. Bukan berarti kita gak boleh, saya juga kadang-kadang bisa lihat ya. Tapi kalau itu bangun tidur tengah malam sampai kita baru bisa tidur, sampai YouTube-nya nyala terus saudara. Saya rasa ada sesuatu yang bahaya dalam kehidupan rohani kita. Kita harus tinggalkan suara-suara, siasat-siasat, nasihat-nasihat yang kelihatannya hebat tapi duniawi. Dan kita berkata, Tuhan, aku sendirian. Hanya langit di atasku, hanya bintang di sana, sepi. Tiba-tiba Tuhan menyatakan diri kepada Yakub. Saya berdoa Tuhan nyatakan diri, rencananya, maksudnya kepada kita. Supaya kita ngalami kedalaman depth secara spiritual dalam hidup ini. Yesaya 6 ayat 1 berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Uzia adalah raja yang diandalkan di Israel, memerintah Israel 52 tahun. Lebih lama dari Soeharto, 32 tahun. Dan waktu Uzia menjadi raja, Asyur itu gak berani menyerang. Karena posisinya Israel sedang kuat-kuatnya. Tapi ternyata andalan mereka, toh manusia yang terbatas dan mati. Dan Alkitab berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta. Kapan Yesaya melihat Tuhan? Dalam tahun matinya Raja Uzia. Ketika andalan kita sudah gak ada. Di sanalah kita baru sadar ada Tuhan yang ternyata lebih hebat dari Raja Uzia. Bagi saudara kalimatnya bisa berbunyi, dalam tahun usahaku bangkrut, aku ketemu Tuhan. Kalau gak pernah bangkrut, duitnya banyak, ngapain ke gereja? Ngapain percaya Tuhan? Gak ke gereja aja kaya raya. Kesombongan, arogansi rohani ada dalam kehidupan kita. Dalam tahun aku sakit parah dan hampir mati, aku berjumpa dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan menerpa kita. Sampai kita tersungkur dan berkata, Tuhan tolonglah saya. Jika tidak aku akan binasa. Pada waktu itulah Tuhan menghadirkan diri. Dalam Markus pasal 5 ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan sudah berobat kemana-mana tapi tidak kunjung sembuh. Sehingga dihabiskan seluruh yang ada padanya. Tapi keadaannya tidak lebih baik. Sudah habis-habisan. Harta yang jadi andalan. Dokter hebat yang dia pikir bisa menyembuhkan. Sudah angkat tangan semuanya. Pada waktu itulah ketika dia ujung jumbai jubah Yesus. Mujizat terjadi. Waktu manusia sudah angkat tangan. Tuhan baru turun tangan menyelamatkan kita. Karena itu saudara sekalian, marilah kita selalu memberikan ruang kepada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan ini. Waktu manusia angkat tangan, Tuhan baru turun tangan. Kalau dokter sudah berkata semuanya mustahil, gak bisa sembuh, datang sama Tuhan. Karena Tuhan itu spesialis untuk perkara yang mustahil. Kalau orang udah ngomong mustahil gak akan bisa, itu bagiannya Tuhan. Yang gampang-gampang saudara aja selesaikan. Tapi lebih daripada itu izinkan Tuhan dalam kemahakuasaannya menyelesaikan untuk kita. Amin. Apa yang saudara andalkan hari ini? Biar itu tidak menghambat perjumpaan kita dengan Tuhan. Saya ingat satu kali ada orang naik kapal dan entah bagaimana saudara di tengah keriuhan orang di Geladak itu ada satu orang
terjun atau jatuh masuk ke dalam laut, nggak bisa renang lagi. Wah, meronta-ronta, hampir mati, hampir tenggelam. Tiba-tiba ada orang bilang, ada juara renang dunia ada di kapal ini juga. Oh, segera dihubungi dan dia lihat orang itu, ayo dong, tolong. Dia bilang, aku pasti tolong, tapi aku punya cara sendiri. Itu orang udah hampir mati, udah lemes, baru orang ini nyelam. Dan sekali dia angkat, ditarik pakai tali, selamat. Setelah orangnya selamat, orang-orang nanya, kenapa kamu keterlaluan banget, sudah hampir mati itu baru ditolong, bukan dari tadi. Dia bilang, biarin aja. Karena kalau dia lagi meronta-ronta gini, saya nolong, dua-duanya tenggelam. Kalau sudah tenaganya lemes, gak punya apa-apa, aku tinggal tarik dan selamatkan. Saudara-saudara, kalau engkau masih dengan kekuatanmu, dengan strategimu, dengan caramu dan sebagainya, dibiarin sama Tuhan. Pernah ngalami gak? Apapun masalah saudara, ujung-ujungnya saudara akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Kenapa gak ditolong sekarang? Belum di ujung, saudara. Tunggu sebentar lagi, kalau di ujung baru ditolong sama Tuhan. Kalau udah nyerah, baru Tuhan akan tolong kita. Dia tidak tinggalkan kita, tapi dia ingin menjadi satu-satunya andalan dalam hidup kita. Berikutnya, pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, apa yang akan terjadi? Pertama, ada rasa hormat kepada Tuhan. Ayat 16-17, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain daripada rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Selama ini aku nggak tahu, aku nggak sadar Tuhan itu hadir menyertai. Tapi sekarang aku tahu Tuhan ada. Bahkan di tempat yang sunyi yang aku pikir tidak ada orang, Tuhan ternyata ada. Kemana aku bisa lari dari rohmu ya Tuhan? Ke lembah yang curam engkau ada. Ke gunung yang tinggi engkau ada. Ke dasar laut engkau ada. Tuhan dan hadiratnya ada di mana-mana. Yakub melihat sebuah tangga yang menghubungkan sorga dan bumi. Dan malaikat turun naik pada tangga itu. Dia menyadari ada Tuhan yang maha hadir. Ada Tuhan yang menyertai. Saat kita lemah, seringkali Tuhan menyapa kita, memberikan kekuatan. Saudara-saudara, 2022 saya dideteksi oleh dokter ada masalah di tiroid saya, ada benjolan, dan beberapa dokter saya udah konsultasi, harus dibiopsi karena kemungkinan adalah kanker. Dan kalau kanker ini ada di sini, itu bisa cepat menyebar kemana-mana. Secara manusia saya gentar, saya berdoa, dan saya tidak terlalu mau banyak memikirkan hal tersebut, karena banyak kegiatan pelayanan yang harus saya kerjakan. Sampai satu kali setelah berbagai pertimbangan, saya pergi ke Singapura, saya harus dibiopsi, saya masuk ke rumah sakit dan harus menantikan hasil dari biopsi itu. Pada waktu saya sendirian di kamar, orang tidak boleh masuk ke sana. Saya berkata, Tuhan tolong saya lemah, saya terbatas, hanya kuasa-Mu yang bekerja. HP masih ada di saya, saudara-saudara, tiba-tiba ada WA masuk. Pak, izin gereja di Sumarekon keluar. Saudara tahu kabar sukacita itu saya dapat di mana? Diranjang di rumah sakit di Singapura waktu saya tak berdaya. Sewaktu saya baca itu saya dapat insight ini. Kamu boleh lemah, kamu punya Allah yang kuat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Waktu saya baca itu saya yakin saya sembuh. Saya tidak ada kanker di sini. Karena saya doa, Tuhan terima kasih. Berikan sekarang hamba-Mu kekuatan untuk menyelesaikan proyek yang sudah Tuhan percayakan. Kalau izinnya keluar, tentu mesti ada bujang-Mu, hamba-Mu yang mengerjakannya. Beri saya kekuatan. Hasilnya keluar, no cancer at all. Tidak ada cancer sama sekali.
Dan kita bisa bangun gereja di sana. Dan Sumarekon sudah 2 bulan ini ibadah berjalan. Di tengah kelemahan, waktu kita rasa nggak bisa, pada waktu itulah Tuhan menyapa kita. Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Karena itu waktu saudara rasa terpuruk, nggak bisa apa-apa. Ingat, engkau punya tangan Tuhan yang kuat. Engkau punya pribadi yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu dekat dengan saudara. Berseru kepadanya di dalam doa. Dia bukan Allah yang tuli. Dia bukan Allah yang bisu. Dia Allah yang mendengar. Dia bisa menjawab, bisa menolong, bisa menyatakan mujizat. Bahkan pagi ini ketika engkau ibadah, apapun penyakitmu, masalahmu, pergumulanmu, Tuhan ada di sini dan Dia siap menyatakan kuasanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini tangga dari sorga, malaikat turun naik. Mengapa gereja kita gedungnya disebut Stairway from Heaven? Walaupun arsitek mengusulkan pertama Stairway to Heaven, saya bilang enggak. Stairway to Heaven itu usaha dari bawah menjangkau ke atas, itu agama. Kekuatan manusia, usaha baik berusaha memanjat kepada Allah dan tidak akan berhasil. Stairway from Heaven. Walaupun istilah itu enggak terlalu populer dibandingkan dengan to Heaven. Karena dulu ada lagu rock Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Tapi kita kan bukan Led Zeppelin, saudara sekalian. Kita GBI Battle jadi Stairway from Heaven. Itu adalah anugerah kasih karunia. Hanya Tuhan yang turun dari sorga untuk menyelamatkan kita. Nah, satu kali Yesus pernah menyinggung soal stairway from heaven ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 51 dikatakan demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi dia mengutip apa yang dilihat oleh Yakub, saudara sekalian. Dan kamu akan lihat siapa? Anak manusia. Ada Yesus di ujung tangga itu. Yesus yang berdiri. Dia adalah penguasa alam semesta. Dia adalah Tuhan. Karena yang dilihat Yakub kan Allah di sana. Tapi Yesus bilang anak manusia. Aku, Yesus ada di sana. Jadi Allah atau Yesus yang dilihat? Allah adalah Yesus, Yesus adalah Allah. Saudara-saudara, Dia satu-satunya penghubung, pengantara antara kita dengan Tuhan. Satu-satunya tangga dari sorga yang bisa membawa kita balik ke sorga. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yakub sudah melihat Yesus bahkan sebelum Yesus datang ke dunia. Karena Yesus bukan baru ada 2000 tahun lalu di kandang Bethlehem. Dia sudah ada dari kekal. Dia beberapa kali menampakkan diri dalam rupa malaikat Allah. Dia pernah menampakkan diri kepada Abraham. Dia pernah menampakkan diri kepada Yakub, saudara. Dia pernah menampakkan diri juga kepada orang tuanya Simson. Karena dia berkata namaku adalah ajaib. Dan siapa yang namanya ajaib? Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin menyatakan diri kepadamu. Sehingga ada rasa hormat. Karena kita tahu Tuhan itu Tuhan yang hidup. Yang kedua, pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, ada penerimaan Tuhan apa adanya. Allah menerima Yakub waktu dia lagi kere. Waktu dia nggak punya apa-apa. Waktu tidak didampingi dengan siapa-siapa. Dan Allah menerima Yakub walaupun pengertian Yakub terhadap Allah begitu cetek. Ayat 16 dia bilang, aku tidak tahu Tuhan ada di sini. Dia nggak kenal Tuhan. Dan memang kita nggak bisa kenal Tuhan sampai Allah menyatakan dirinya kepada saudara. Dan ayat 20, Yakub memberi syarat, jika Tuhan menyertai aku dalam perjalananku, sehingga perjalananku menjadi berhasil, maka baru aku akan menyebut engkau sebagai Tuhan dan sebagainya. Pakai syarat jika, ini tandanya imannya belum tumbuh. Karena seperti Sadra, Mesa, Abednego lain. Walaupun Tuhan tidak menolong,
Walaupun aku mati, aku tetap setia kepada Tuhan. Itu iman sejati. Ini masih pakai jika. Jika Tuhan menolong, baru aku begini begitu. Tuhan tolong. Kalau Tuhan tolong, nanti saya kasih persepuluhan lah sama Tuhan. Jika Tuhan tolong, jika tidak, ya enggak lah. Itu bukan iman yang sejati, ini iman yang cetek. Tapi Tuhan tetap menerima Yakub. Walaupun imannya bukan iman yang baik. Seperti anak yang terhilang, yang datang ke rumah Bapa, compang-camping, bau babi, saudara-saudara, enggak disuruh bersihkan diri atau apapun dulu. Dipeluk dulu, diterima dulu, baru kemudian disuruh mandi, dikasih jubah yang bagus, kasut yang bagus, dikasih cincin, dibuat pesta. Tuhan menerima kita apa adanya. Engkau pernah mau bunuh diri? Kalau engkau datang sama Tuhan, Tuhan terima engkau apa adanya. Engkau pernah mengalami pelecehan seksual? Yang engkau tutup sampai hari ini. Kalau engkau datang sama Tuhan, Tuhan akan bilang, I love you just the way you are. Tidak perlu membenarkan diri dulu. Datang apa adanya. Aku datang sebagaimana aku ada. Dan Tuhan menerima kita apa adanya. Bukan ada apanya. Sebab di dalam diri kita juga gak ada apa-apa, saudara-saudara. Kecuali Tuhan yang mengisi dengan sesuatu yang bernilai. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebelum kita ngaku dosa, sebelum kita bertobat, waktu kita masih jauh dari Tuhan, Tuhan sudah rela mati di kayu salib bagi keselamatan kita. Jadi waktu kita jumpa Tuhan, ada penerimaan Tuhan apa adanya. Gak usah ditutupi, Tuhan tahu. Tuhan mengasihi saudara kalau kau mau datang apa adanya. Mungkin ada beberapa yang datang hari ini diajak temannya. Dan saudara juga dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Tuhan mau menyapa saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara. Gak usah jadi orang hebat dulu. Jadi orang sukses dulu. Gak usah. Just the way you are. Sebagaimana engkau ada, Tuhan terima. Yang terakhir, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan hidup yang radikal. Yakub hidupnya berubah, penipu menjadi Israel. Yakub penipu menjadi Israel, pejuang Allah. Dia menjadi bapa leluhur umat pilihan Allah Israel. Dan kemudian dia bernasar, berjanji kepada Tuhan. Saya percaya bahwa pengalaman Betel bagi Yakub itu sama dengan pengalaman Damsyik bagi Paulus. Ketika Yesus menampakkan diri dan Paulus terpelanting dari kudanya, buta, tapi itu mentobatkan dia. Berubah 180 derajat. Orang yang berjumpa dengan Yesus hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Dan apa hasilnya, apa responnya kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Seperti Yakub, kita perlu bernasar. Ada 3B dari nasarnya. Yang pertama, dia berjanji, Tuhan adalah Allahku. Artinya, Tuhan, aku akan menyembah Engkau saja, aku akan melayani Engkau saja, aku akan hidup bagi Engkau saja. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, aku akan membuat rumah Tuhan, batu yang aku tempati untuk menjadi alas tidurku. Aku akan bangun rumah Tuhan di sini. Lalu dia ganti, tempat itu namanya Luz, diganti menjadi Betel. Betel artinya rumah Tuhan. Dalam Kejadian pasal 35 ayat 7, ketika dia datang lagi ke Betel untuk kedua kalinya setelah jaya, setelah berhasil, dia menamai batu itu El Betel, Tuhan daripada rumah Tuhan. Dan dia memberikan minyak ke sana untuk menguduskan tempat itu, didedikasikan untuk Tuhan. Kalau saudara ditolong Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan, berjanjilah setia mengiring Tuhan.
Yang kedua, bangunlah rumah Tuhan. Rumah Tuhan bisa bicara tentang diri kita, bait Roh Kudus yang kita harus bangun kerohaniannya. Tapi kalau ada anugerah kesempatan, bangunlah rumah Tuhan yang ada dimanapun juga. Saya baru pulang dari Wamena berapa waktu lalu dan saya bersyukur karena ada satu gereja yang nggak punya gedung, saudara. Mereka kebaktian di Honai dapur mereka, rumah adat mereka, pendek sekali, ya. Nggak bisa berdiri begitu, susah, saudara, udah lapuk sekali. Jadi waktu kebaktian babi masuk, anjing masuk begitu, udah tidak nyaman lah. Dan kita carikan sponsor, kita carikan dana, akhirnya bisa dibangun kira-kira 400 jutaan, sebuah gedung yang bagus. Dan waktu saya kunjungi, saya doa di sana, pendetanya bilang terima kasih Pak. Sekarang anggota jemaat kami bertambah. Hati saya senang. Karena apa? Hidup cuma sekali. Apa yang kita bisa lakukan kalau kita bisa membangun rumah Tuhan? Itu sesuatu yang indah. Kita sedang bangun satu tempat lagi di Sumarekon. Masih membutuhkan biaya besar. Saudara yang tergerak, belajarlah menabur. Sebab ini yang kita lakukan bagi Tuhan. Bernasarlah untuk Dia. Kemarin kita sudah tanda tangan untuk sewa satu tempat di Cimahi. Dan awal Mei saya akan khotbah di sana untuk ibadah perdana. Dan kita sedang renovasi supaya jadi lebih bagus, saudara-saudara. Oh, ada sukacita waktu kita membangun rumah Tuhan untuk orang-orang bisa datang kepada Yesus. Cimahi, KBP dan sekitarnya merapat ya. Karena nanti akan ada satu tempat ibadah juga di sana. Mau datang ke sini juga boleh, tapi di sana akan dimulai ibadah. Karena kita udah data kira-kira ada 200 orang lebih anggota jemaat kita tinggal di daerah Cimahi, KBP dan sekitarnya. Kalau di gereja besar kita bisa semangat, tapi kalau skupnya lebih kecil, saudara bisa lebih kenal dan saudara bisa melayani saudara-saudara. Libatkan diri saudara dalam pelayanan. Yang bisa main keyboardnya sedikit-sedikit, begitu lihat yang main, aduh minder gitu. Mau mimpin pujian, waduh ini bagus-bagus suaranya, waduh hadirat Tuhan. Gimana ini? Ambil yang size-nya kecil, tetap gereja kita kolaborasi, kadang-kadang saya khotbah di sana, nanti pendeta Jessica atau siapapun yang lain, Pak Yusuf Tarigan, Pak Joko Prihanto, tim musiknya juga bisa sekali-sekali membantu, tapi munculkan rumah Tuhan, bait Tuhan, supaya lebih banyak orang diselamatkan. Siapa mau berdoa supaya di Cimahi juga ada mesbah yang kita bisa bangun untuk kemuliaan nama Tuhan, ada rumah Tuhan di sana, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dan yang ketiga, dia berkata, didirikannya ayat yang ke-22b. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini luar biasa loh Yakub. Perintah untuk memberi perpuluhan belum pernah ada. Karena itu baru ada di zaman Musa. Janji Allah kalau kamu mengembalikan perpuluhan, tingkap langit dibuka, berkat dicurahkan. Juga belum ada saudara-saudara. Tapi Yakub berkata, kalau engkau menyertai aku dari semua yang aku miliki, dari semua yang engkau berikan kepadaku, akan selalu, always, ku persembahkan 1/10 kepadamu. Dari mana dia belajar? Saya percaya dari engkongnya, opaknya Abraham yang pertama kali mengembalikan perpuluhan. Tapi di sini dia bilang, aku akan selalu mengembalikan persepuluhan kepadamu. Karena apa? Ini adalah pemberianmu. Orang yang dijamah Tuhan sadar semua adalah pemberian Tuhan. Apa yang kita punya itu bukan mobil kita, rumah kita. Itu mobil Tuhan, rumah Tuhan diberikan ke kita untuk dijaga, dikelola, dititipkan kepada kita. Dan kita selalu ingin mengembalikan untuk kemuliaannya. Belum ada perintah untuk memberi persepuluhan. Belum ada janji tentang berkat Tuhan. Tapi sebagai rasa syukur, rasa kasih. Dia ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan.
Kalau engkau ketemu dengan Tuhan, hatimu akan berubah. Engkau akan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan dengan tekun, dengan setia. Penghasilannya besar, persepuluhannya lebih besar. Penghasilannya kecil, persepuluhannya juga lebih kecil. Nggak ada penghasilan, nggak usah kasih persepuluhan. Kan gitu gampangnya. Aduh, lagi nganggur nih, di PHK, nggak ada gaji. Ya nggak usah kasih perpuluhan, saudara sekalian. Aduh, penghasilan sebulan cuma 3 juta, ya 10% dari 3 juta. Aduh, 300 juta nih penghasilan setiap bulan, ya 10% dari itu. Untuk apa? Kita bisa membangun rumah Tuhan lebih banyak, memenangkan jiwa, dan semuanya karena kecintaan kepada Tuhan. Kalau orang gak pernah ketemu sama Tuhan, hatinya gak akan digerakkan Tuhan. Logikanya yang akan menentang terus. Tapi kalau hati dijamah Tuhan, kita mengembalikan karena itu adalah milik Tuhan. Ini doa saya, supaya saudara berjumpa dengan Tuhan, hidupmu tidak pernah sama lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.